Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam aktivitas pembelajaran Thaqafah Aqidah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang salih dan salihah, kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi agama Islam sebagai agama bagimu. Anak-anak yang salih dan salihah, pada pertemuan kali ini Ustaz akan sedikit memahamkan terkait dengan apa itu qadha dan apa itu qadar. Ini sebenarnya adalah permasalahan yang lumayan berat untuk dibahas ya. Tetapi di sini Ustaz akan memberikan gambaran secara umum kepada antum tentang makna daripada qadha dan qadar ya. Permasalahan qadha dan qadar itu sebenarnya bukanlah permasalahan yang terjadi di dalam Islam di masa generasi sahabat ya. Jadi permasalahan ini kemudian menjadi masalah ini ketika umat Islam sudah mulai mempelajari yang namanya ilmu filsafat ya. Ilmu filsafat itu adalah ilmu yang menggunakan akal ya sebagai alat untuk memikirkan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang seharusnya tidak harus dipikirkan oleh akal. Karena sebenarnya akal manusia itu sangat terbatas ya, sehingga tidak semua hal itu bisa dipikirkan dengan akal ya. Nah, orang-orang kafir dari Yunani itu sebelum Islam datang menggunakan akal mereka untuk memikirkan segala sesuatu, termasuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa dan tidak harus dipikirkan, seperti halnya perkara-perkara ghaib dan lain-lain. Nah, aktivitas filsafat ya, berpikir dengan semata-mata menggunakan akal inilah yang kemudian mempengaruhi generasi Islam setelah masa generasi sahabat ya. Kemudian muncul yang namanya kelompok mutakallimin ya. Mutakallimin itu artinya ahli kalam ya. Ahli kalam mereka yang senantiasa berlogika menggunakan akal pikiran. Nah, dari situ kemudian muncul perdebatan-perdebatan ya, bagaimana itu Allah ya. Seharusnya tidak harus dipikirkan ya, cukup disandarkan kepada dalil. Ketika kita mengimani hal-hal yang gaib ya,
yang itu tidak ada keterangannya maka tidak boleh dibahas, ya, karena akal tidak mampu untuk membahasnya, ya. Nah, jadi ketika itu para mutakalimin inilah yang menyebabkan ketidakjelasan, ya, akidah Islam, ya, sehingga muncul perdebatan-perdebatan. Dari itu kemudian ada yang namanya paham Jabariyah, ya. Paham Jabariyah ini apa? Paham yang mengatakan bahwa semua yang terjadi, semua yang dilakukan oleh manusia ini karena terpaksa, ya. Manusia itu tidak punya pilihan, ya. Termasuk orang yang bermaksiat juga itu karena takdir, ya, sehingga seolah-olah berbuat dosa itu adalah takdir dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga paham Mu'tazilah yang mana dia berkata bahwa manusia itu bebas, ya. Allah itu tidak memiliki ketetapan, ya. Jadi manusia itu berbuat itu bebas, ya. Tidak ditetapkan oleh Allah dan sebagainya, ya. Dan kemudian muncul juga paham Asy'ariyah, ya. Paham Asy'ariyah itu paham yang menengahi antara Jabariyah dengan Mu'tazilah, tetapi sebenarnya berangkat dari aktivitas kalam juga, ya, sehingga pemikiran-pemikirannya juga dilandasi oleh akal dan logika, ya. Nah, di sini Ustaz akan menjelaskan, ya, Ustaz tidak menjelaskan lebih jauh tentang perdebatan itu, mungkin itu nanti akan antum pelajari di jenjang berikutnya, ya. Sekarang Ustaz hanya akan memahamkan tentang yang namanya qada dan qadar yang sudah banyak disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Nah, jadi apa itu qada? Jadi qada ini berasal dari bahasa Arab, ya, bukan berasal dari bahasa Indonesia. Qada itu bisa bermakna yang membuat, bisa juga bermakna yang menetapkan, ya. Di beberapa ayat di dalam Al-Quran itu sering ada, di beberapa ayat di dalam Al-Quran itu ada beberapa kata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan dengan menggunakan istilah ini, yaitu istilah qada ini, ya. Seperti pada Quran, ya, surat Al-An'am, ya, di ayat 2 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqakum min thinin tsumma qada ajala, ya, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dia menetapkan ajal, ya. Artinya di ayat ini Allah menetapkan ajal manusia, yaitu waktu kematian bagi manusia. Ini merupakan qada, ya. Makna qada yaitu terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini adalah ketetapan Allah dalam menentukan kematian bagi setiap manusia. Juga di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya, di ayat 47 yang berkenaan dengan kisah Ibunda Siti Maryam, yang ketika hamil, yang mengandung seorang bayi, ya, yang kelak akan menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Isa alaihissalam, di mana Bunda Maryam ini adalah seorang wanita yang sholihah, yang suci, perawan, ya, dan belum menikah, gitu. Tetapi kemudian dia mengandung anak, ya. Artinya di luar kebiasaan fitrah, ya, di luar kebiasaan manusia, ya. Dimana seharusnya seorang perempuan itu bisa mengandung anak itu kalau sudah menikah, sudah memiliki suami, ya. Tetapi Ibunda Maryam itu memiliki anak, ya, tanpa suami, ya. Nah, kemudian apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran ayat 47 itu, di situ disampaikan, qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar qala kadzalik, ya, qala kadzalik kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha, ya. Idza qada, di sini ada kata qada, ya. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi
Ketika di ayat ini dijelaskan, Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Ya. Kemudian Allah menjawab, Allah berfirman, "Kadzalik, demikianlah ya, Allahu yakhluqu may yasha." Ya. Bahwa Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ya. Kemudian idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia telah menetapkan ya segala sesuatu ya, maksudnya telah memutuskan bahwa Maryam itu, ibunda Maryam itu harus punya anak ya, meskipun tanpa suami gitu ya, maka cukup baginya hanya berkata dengan perkataan kun fayakun, jadilah maka terjadilah ya. Artinya ketika Allah sudah memutuskan ya, menetapkan ya, dalam hal ini Allah sudah memiliki ketetapan terhadap segala sesuatu yang menjadi ketetapannya, maka itu pasti terjadi ya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Jika Allah telah menetapkan segala sesuatu ya, menetapkan suatu perkara, maka Dia hanya berkata jadilah maka terjadilah ya. Nah ini qada ini termasuk salah satu tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi qada itu adalah ketetapan yang telah Allah tetapkan ya. Termasuk dalam hal ini adalah sesuatu yang bisa jadi tidak masuk akal gitu ya, seperti yang menimpa ibunda Maryam ya, di mana ibunda Maryam ini tidak punya suami, juga tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tetapi punya anak gitu ya. Nah, ternyata rahasianya adalah bahwa Allah sudah menetapkan hal itu ya, meskipun ibunda Maryam tidak punya suami, tidak pernah disentuh lelaki, tetapi Allah memutuskan menetapkan bahwa ibunda Maryam ini harus punya anak, maka dia punya anak, dan kelak anaknya itu kemudian menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian di surat Fussilat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqadahunna sab'a samawat fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amroha. Yang artinya lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya, penciptaan langit itu sebanyak 7 lapis langit. Nah, itu juga merupakan salah satu qada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa apabila Allah sudah menetapkan segala sesuatu, maka cukup bagi Allah itu adalah kun fayakun. Kata Allah jadi, maka terjadilah. Ya. Nah, itu sebagai tanda bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu dan Dia Maha menetapkan. Tidak ada yang mampu menghalangi ketetapan daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mampu menetapkan segala sesuatu meskipun ketetapannya itu tidak sesuai dengan fitrah gitu ya, tidak sesuai dengan fitrah alam manusia dan kehidupan ya. Contohnya seperti kasus ibunda Maryam ya. Ini sebagai bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kuncinya untuk qada ya, apa itu qada? Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang apabila Allah sudah menetapkan maka kun fayakun. Ya, maka Allah cukup mengatakan kun ya, fayakun, maka terjadilah. Cukup hanya sampai di situ aja pembahasan kita tentang qada. Ya, tidak perlu dibahas lebih jauh dan lebih rinci karena ini bukan ranah akal untuk membahasnya. Ya. Nah, berikutnya yaitu tentang qadar. Ya, tentang qadar sama dengan qada ya. Qadar ini berasal dari bahasa Arab ya. Yaitu istilah yang sebenarnya memiliki banyak makna atau mustarak namanya ya. Jadi qadar itu bisa bermakna takdir, bisa bermakna al-waqt, waktu, bisa bermakna tadbir, penetapan atau ketetapan, bisa bermakna al-ilm ya, atau pengetahuan, ilmu
Nah, eh, kata qadar ya itu juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Juga ada kejadian-kejadian di dalam sirah Nabawiyah. Nah, dari sini kita nanti akan mengambil hikmah ya terkait dengan pemahaman kita dalam memahami qadar ya, atau qadarullah ini ya. Contohnya dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Jadi Allah berfirman, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, Al-A'la. Kemudian alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakannya. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Sini Allah menggunakan kata qadar ya. Walladzi qaddara fahada, yang telah menentukan kadar dari masing-masing yang diciptakannya tadi, fahada, dan memberikannya petunjuk. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ya, ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura ya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ya. Jadi dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku ya. Jadi ini berkaitan dengan ketetapan Allah ya, dalam hal ini kepada para nabi ya, tentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya. Ya, itu merupakan bagian daripada qadarullah. Ya. Juga di ayat lain ya di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin ya. Yang artinya, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan makanan-makanan ya, itu memiliki kadar ya, khasiat bagi penghidupan ya, bisa menghasilkan energi ya untuk kehidupan yang telah Allah tetapkan. Pada makanan-makanan itu memiliki kadar, yaitu seperti mengenyangkan dan memberikan tenaga ya bagi yang memakannya. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan atau beberapa ayat yang menyebutkan tentang qadar ya. Nah, untuk lebih mudah memahami terkait dengan masalah qadarullah ini ya, kita juga akan menyimak kisah terkait dengan perjalanan para sahabat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Ketika Umar bin Khattab dengan rombongan para sahabat, baik itu dari kalangan Muhajirin dan Ansar, sedang melakukan perjalanan ke Syam ya, hendak melakukan perjalanan ke Syam. Di tengah perjalanan, Umar dan para sahabat mendapatkan berita bahwa di Syam itu sedang dilanda taun ya, atau wabah, sebagaimana yang terjadi saat ini ya COVID-19. Nah, kemudian Umar bermusyawarah dengan para sahabat, apa yang harus kita lakukan? Ya, para sahabat kemudian silang pendapat ya, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengusulkan untuk tetap melanjutkan perjalanan ya, kemudian ada lagi sahabat yang mengusulkan untuk kembali pulang ya ke Madinah. Nah, beberapa sahabat kemudian mengusulkan masing-masing pendapatnya, hingga kemudian disepakati bahwa keputusannya maksudnya adalah kembali ke Madinah ya, berdasarkan pertimbangan dan usulan para sahabat. Dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab, kemudian salah seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah berujar,
wahai Umar, sungguhnya engkau telah lari dari qadarullah atau takdir Allah. Ya. Kemudian Umar menjawab, ya sesungguhnya saya telah lari dari qadarullah, takdir Allah, yaitu pergi ke Syam menuju takdir Allah yang lain, yaitu pulang ke Madinah. Ya. Kemudian Umar menjelaskan, ya sesungguhnya kita ke Syam ataupun kita pulang, ya ketika kita melakukan itu semuanya menjadi qadarullah, ya. Jadi pulangnya Umar dan rombongan para sahabat, ya, ke Madinah, tidak jadi berangkat ke Syam setelah mendengarkan kabar bahwa di sana terjadi wabah. Apabila harus ke sana maka akan menimbulkan mudarat atau bahaya. Ya, itu pun adalah qadarullah juga, gitu. Ya. Ketika Umar kemudian dan para sahabat tetap memutuskan untuk pergi ke sana, itu pun qadarullah juga. Ya, artinya segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang diputuskan, yang dijalankan, yang dipilih, semuanya itu menjadi qadarullah. Dalam hal ini bermakna adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang semuanya telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kemudian Umar memberikan permisalan, ya. Sekiranya ada seorang pengembala, ya, kemudian mendapati dua tempat, satu tempat tandus, satu tempat yang hijau penuh dengan rumput, maka ketika si pengembala itu memutuskan untuk mengembalakan dombanya di tempat yang tandus, itu adalah juga qadarullah. Pun begitu ketika seorang pengembala itu memilih tempat yang hijau, yang banyak dengan rumput, makanan bagi hewan ternak si pengembala, itu pun adalah bagian dari qadarullah. Artinya ini merupakan ilmunya Allah. Allah meliputi segala sesuatu, dan semua yang telah terjadi, semua yang telah dilakukan itu adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, itu yang berkaitan dengan qadarullah. Tapi yang perlu diingat bahwa qadarullah bukan berarti bermakna bahwa manusia itu dipaksa dalam melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Jabariyah yang tersesat. Ya. Jadi qadarullah di sini lebih kepada bahwa ini merupakan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam masalah kaitannya tentang perbuatan manusia, ya. Jadi qadarullah, ya, Allah memiliki takdir, ya, itu tidak memaksa manusia. Jadi qadar itu memang maknanya banyak, ya, ada takdir, ada waktu, ada ilmu, ya. Ya. Jadi kalau dalam hal ciptaan Allah, ya, benda-benda yang diciptakan oleh Allah, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, semuanya memiliki qadar, ya, dalam arti memiliki khasiat. Itu pun merupakan bagian daripada takdir Allah. Bahwa air itu basah, itu takdir Allah. Api itu punya sifat khasiat membakar dan panas, itu takdir Allah, ya. Itu takdir Allah pada benda-benda yang Allah ciptakan berdasarkan khasiat masing-masing. Manusia memiliki akal, memiliki potensi, kebutuhan dasar dan naluri, itu pun takdir Allah. Ya, khasiat yang Allah ciptakan, Allah takdirkan pada diri manusia. Pun kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan manusia. Ya, bahwa manusia itu tidak dipaksa. Dalam artian takdir Allah memaksa manusia, tidak. Sebagaimana yang dipahami orang-orang Jabariyah yang tersesat. Ya. Bahwa takdir Allah itu, ya, itu kaitannya dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah yang mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Semuanya telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, tetapi catatan itu menjadi rahasia Allah, ya, dan tidak diketahui oleh makhluknya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ketika kita memilih sesuatu, ya, di antara dua pilihan, ketika kita kemudian memutuskan memilih A, berarti putusan kita itu juga menjadi qadarullah. Ketika kita memutuskan untuk melakukan suatu pilihan lain, ya, putusan itu pun adalah menjadi bagian daripada qadarullah. Misalkan begini, di pagi hari, ya, kita ngantuk karena semalam tidur terlalu malam, ya. Ada dua pilihan, berangkat ke sekolah atau tidak, gitu, ya. Berangkat ke sekolah atau tidak ke sekolah, ya. Lebih memilih belajar di rumah. Nah,
Ketika kita memutuskan untuk tetap berangkat ke sekolah dengan risiko kita ngantuk, itu adalah pilihan yang kita lakukan, dan itu sebenarnya adalah takdir Allah. Pun begitu, ketika kita memilih tetap di rumah, gitu ya, kemudian kita tidak mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah di sekolah, itu pun adalah bagian daripada qadarullah, takdir Allah. Seperti itu. Jadi dalam hal ini takdir Allah, qadarullah itu tidak memaksa manusia dalam melakukan suatu perbuatan. Nah, sampai sini paham ya apa itu qadar? Qadar itu bisa bermakna ketetapan, bisa bermakna takdir, bisa bermakna pengetahuan, bisa bermakna al-waqt, ya, tergantung konteksnya, tergantung tempatnya, ya. Nah, maknanya banyak, ya. Jadi intinya takdir itu tidak memaksa manusia, tidak memaksa kita. Allah punya takdir, tetapi takdir Allah tidak memaksa perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita berbuat dosa, maka itu menjadi tanggung jawab kita di akhirat, dan akan dihisab dan mendapatkan siksa. Begitupun ketika kita beramal solih, itu menjadi pahala buat kita dan akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan berupa surga. Jadi manusia beramal dan bermaksiat sebenarnya itu adalah menjadi pilihannya, dan kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Nah, demikian yang bisa Ustadz sampaikan dalam hal ini, penjelasan yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan untuk bisa memahami terkait dengan hakikat daripada qada dan qadar. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.